Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue pengen membahas sebuah wireless clip-on mic dari Lensgo dengan bentuk dan juga fungsi yang cukup unik bila dibandingkan dengan mic wireless clip-on lainnya yang sudah ada di pasaran. Ini adalah Lensgo LWM338C, sebuah mic wireless clip-on yang ketika gue cek online, dia memiliki harga Rp3.700.000 untuk versi 2 transmitter kayak yang gue pakai sekarang ada di sini, dan juga Rp2.500.000 untuk yang versi 1 transmitter doang. Well, memang bukan harga yang cukup low budget, tapi menurut gua mic ini memberikan fitur yang sangat menarik dan mungkin akan sangat-sangat bermanfaat untuk beberapa jenis workflow produksi. So, kalian harus simak semuanya. Oke, dari segi fisik dulu, mic ini memiliki build quality yang sangat baik. Potongan-potongannya terlihat rapi dan feel-nya pun terasa sangat kokoh. Balutan bodinya ini terasa seperti metal, walaupun gue nggak jamin dia terbuat dari metal atau aluminium atau semacamnya. Tapi yang jelas terasa sangat kokoh dan terasa metal. Dan di samping itu, kalian juga udah nggak perlu khawatir sebenarnya saat dipakai produksi atau kalau mic ini mau kalian rentalin dan dipakai produksi oleh orang lain. Karena yang cukup unik, dia memiliki sebuah cover mica yang sangat berguna untuk melindunginya dari berbagai benturan yang cukup keras. Sejauh ini gue juga udah beberapa kali menjatuhkan si mikrofon ini dan si cover micanya itu membuat bodinya tetap terlihat mulus. Paling kalau ada lecet-lecet dikit ya di cover micanya terutama, tapi so far sih kelihatan mulus-mulus aja ya. Jadi ya itu dia. Lalu overall secara fisik, kalau kita lihat keseluruhan, dia cukup tipikal seperti mic wireless clip-on lainnya yang ada di kelasnya dia juga. Ada mic input, line in, tombol untuk pengontrolan, layar LCD kecil, dan juga antena fleksibel untuk mengirim sinyal audionya. Nah, yang unik lagi ada di receivernya sebenarnya, karena kayak yang kalian lihat secara fisik hampir sama, tapi dia tidak menggunakan antena fleksibel. Di receivernya ini dia menggunakan antena yang lebih tebal dan terlihat lebih advance. Dari situ gue sih expecting kalau seharusnya mic ini memiliki kekuatan sinyal yang lebih stabil. Tapi ya, nanti kita tes. Di receivernya ini juga ada port untuk headset monitoring yang bisa cukup berguna kalau kamera kalian nggak punya port audio output. Jadi kalian bisa memonitor kualitas audio kalian terus. Selanjutnya untuk aksesoris juga pastinya udah lengkap. Kita dapat banyak kabel pendukung yang cukup komplit. Dan yang terpenting ada kabel TRS to TRS untuk nyambung ke kamera, TRS to XLR kalau kalian mau rekam audio pakai audio interface atau professional external recorded atau cinema kamera mungkin. Dan juga ada TRS to TRRS kalau kalian mau merekam ke jack 3,5 mm yang ada di smartphone. Jadi udah komplit banget buat berbagai kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya yang sangat menarik dan merupakan nilai jual utama dari mikrofon ini yang membedakan dia dari mic lainnya adalah kemampuan untuk recording audio secara internal langsung di transmitternya dengan menggunakan memori micro SD atau TF card. Dan fitur ini gue yakin banget bisa sangat membantu untuk banyak jenis workflow produksi yang ada saat ini. Fungsinya yang paling utama adalah backup audio file atau menciptakan redundancy untuk mengantisipasi gangguan audio yang terjadi oleh intervensi atau gangguan sinyal. Sebagai contoh, kalau kalian mungkin mau wawancara orang yang sangat penting di konten kalian, dan ini adalah momentum yang nggak bisa diulang sama sekali, semua harus berjalan lancar, tapi pas kalian editing ternyata audio yang diterima kamera itu terganggu oleh masalah sinyal. Pasti kan bakal stres parah gitu ya, atau audionya ber gitu. Dan itu dia, dengan fitur ini kalian nggak perlu khawatir karena si transmitter itu juga merekam audio secara pribadi, secara internal ke micro SD. Jadi kalian punya backup audio yang nggak terganggu oleh sinyal sama sekali. Selain itu, batasan jarak juga hilang di sini karena sejauh apapun kita bergerak, audio akan selalu direkam dengan baik ke micro SD yang tertanam di transmitternya ini. Yang kita akan contohin juga sefleksibel apa kira-kira fungsinya saat menggunakan micro SD internal tersebut. Oke, ini adalah pengetesan dari mic Lensgo yang menggunakan micro SD di dalamnya. Jadi kita akan tes sinyalnya, gue akan bergerak mundur, tapi di samping itu kita juga lihat apakah micro SD-nya benar-benar akan sangat membantu. Karena di sini dia tandanya bulat, jadi dia harusnya lagi recording. Dan gue akan pasang dulu ke celana gue. Oke, kabelnya harusnya agak gue rapihin ya. Audio aman sekarang? Nanti kalau mulai hilang, tangan lu ke atas aja ya. Takutnya kejauhan buat track-track. Dan
Ya, gue coba mundur sambil ngomong. Gue juga agak muter-muter dikit. Jadi kita lihat kekuatan sinyalnya masih aman. Pokoknya kalau udah jelek lo ke atas ya tangannya. Oke, ini gue masih ngomong lagi. Masih aman. Ska belum menunjukkan tangan, which is ini cukup jauh dibanding mic-mic yang pernah kita coba. Jadi gue masih mundur. Lalu ya, udah mulai hilang. Dan ya ini jaraknya. Tapi sekarang audio nggak diterima oleh Ska. Cuman gue mau coba jalan lebih jauh sambil masih ngomong. Karena dia harusnya recording di memorinya. Harusnya sih ini Ska udah nggak denger apa-apa. Tapi karena dia recording harusnya masih bisa sangat membantu. Mau gue sampai ujung sana pun harusnya masih aman. Karena dia recording secara internal. Dan ya ini gue balik lagi. Kita udah dapet intervensi sinyal. Dan ya harusnya sih ya ekspektasi gue harusnya bisa sangat membantu ya si micro SD-nya ini. Jadi kita sekarang balik dan kita lihat hasilnya. So, itu dia tadi pengetesannya. Harusnya contoh tadi bisa memberikan gambaran betapa bergunanya penggunaan fitur internal recording ini. Dan mungkin kalian udah bisa membayangkannya pada workflow kalian juga. Tapi ada sedikit note kalau sistem recordingnya ini akan merekam keseluruhan audio dari saat dinyalain hingga mic-nya dimatiin. Gue juga sempat gagal mencoba fitur ini, filenya nggak pernah masuk ke memori dan ternyata saat itu micro SD card gue perlu diformat ke jenis sistem FAT32 dan semuanya langsung berjalan dengan lancar. Dan tanda dia bener-bener record itu kalau di samping icon memori ada icon berbentuk lingkaran. Kalau misalkan bentuknya kotak itu berarti dia nggak nge-record. Coba restart dulu atau format lagi aja memorinya ke FAT32. Sedikit info aja buat kalian yang mungkin mengalami problem yang sama. Oke, kesimpulan dari gua ini adalah mikrofon yang sangat patut untuk dilirik. Karena gue yakin fitur record internalnya itu bisa berguna banget buat banyak orang. Belum lagi bisa juga buat bikin podcast tanpa harus pakai kamera karena dia bisa record sendiri ke memori. Intinya banyak banget kapabilitas yang bisa dimanfaatkan dari fitur tersebut. Tinggal sesuaikan aja cocok atau enggak dengan kebutuhan kalian. Dan ya, itu aja video dari gua. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari mikrofon. Kayak biasa kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Atau kalau kalian pengen support lebih jauh juga, mungkin bisa consider buat join membership ST Media. Tinggal klik aja tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya